wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat, tetap sehat seperti biasanya, jauh dari segala macam penyakit dan selalu bahagia. Ya, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, di mana hari ini kita memasuki pembelajaran 1 dan 2 untuk subtema 3. Masih di tema 5 tentang wirausaha. Tentunya Bapak tidak lupa mengingatkan kalian, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Bagaimana cara kita menghindarinya? Lakukan 3 hal penting, yaitu gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun, lalu jangan lupa jauhi kerumunan, ya, jaga jarak agar kita tidak terkontaminasi dengan virus corona. Baik anak-anak, seperti biasanya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, silakan buka buku kalian halaman 119 sampai dengan 129 untuk buku revisi 2018. Baik, kita mulai ya dengan tujuan pembelajaran. Nah, karena ini 2 pembelajaran sekaligus, maka tujuan pembelajarannya dibagi menjadi 2 item di sininya, yaitu yang pertama 1 sampai 6, kemudian dilanjutkan 7 sampai 10 untuk pembelajaran keduanya. Langsung saja Bapak bacakan ya. Yang pertama, diharapkan kita mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam ASEAN secara terperinci. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks diharapkan kita mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah diharapkan kita mampu menjelaskan tentang medan magnet, ya. Masih kita mempelajari tentang magnet ya. Kemudian yang keempat, diharapkan kita mampu menuliskan laporan tentang medan magnet, ya. Oke, nanti kita sambil lewat karena ini kemarin sudah juga dipelajari, tapi kita akan pelajari ulang agar kita lebih memahami ya. Kemudian yang kelima, tujuan pembelajaran kita adalah mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks formulir. Kemudian yang keenam, mampu mempraktikkan mengisi paket formulir pengiriman barang secara benar. Siapa tahu nanti kalian menjadi supplier ya, supplier barang, dan kalian bisa mengisi teks formulir pengiriman barang. Yang ketujuh, untuk pembelajaran 2, diharapkan kita mampu mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keragaman wirausaha. Kemudian kita juga diharapkan mampu mempresentasikan contoh manfaat keberagaman wirausaha. Yang ke-9, diharapkan kita mampu menjelaskan pentingnya embalase sebagai identitas sebuah produk secara tepat. Kemudian yang keempat, kita mampu merancang embalase sebagai identitas sebuah produk secara benar. Nah, apa itu embalase nanti kita bahas di pembahasan ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Silakan buka buku kalian halaman 119, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 ya. Ayo belajar berwirausaha. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan. Misalnya kaleng bekas, kemudian bungkusan makanan ya, bungkusan makanan ringan, itu bisa kita manfaatkan sebenarnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita pelajari ya. Baik, ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made, seorang pelaku wirausaha, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Baca teks berikut dalam hati ya, dan sambil dengarkan apa yang Bapak bacakan. Jadi ada
dua pemahaman. Nanti kalian juga sambil membaca buku. Ketika melihat video ini kalian harus memegang buku dan sambil membaca buku, jangan hanya mendengar. Nanti kalau kalian hanya mendengar dan melihat yang Bapak bicarakan, nanti takutnya kalian masih kurang paham. Nah, sambil membaca juga bukunya ya. Nah, akan yang Bapak bacakan, kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Nah, sekarang ada tugas buat kamu setelah membaca ini ya. Nah, jawablah pertanyaan berikut ya, silakan ditulis di bukumu ya. Apa jenis usaha yang dilakukan oleh Ibu Made Yuliani? Kemudian apa saja bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Selanjutnya, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Kemudian yang keempat, apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Ya. Baik, dari soal tadi yang ini ya, 4 soal ini silakan dikerjakan. Jawabannya untuk nomor 1, 2, dan 3 itu ada di dalam teks tadi. Nah, kemudian yang nomor 4, nah ini kamu mengembangkan sendiri kira-kira jawabannya. Oke, jelas ya, ini tugas yang pertama. Kita lanjut. Ayo berdiskusi. Diberlakukannya MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN ya. Tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu? Bagaimana MEA mempengaruhi kehidupan kita? Kemudian apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Apakah MEA itu? MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Contohnya sekarang jual beli online ya, bisa itu Shopee ya, kemudian Lazada, kemudian ada blibeli.com, kemudian ada Bukalapak dan lain-lain, banyak sekali yang dapat menjual barang dari luar negeri ke dalam negeri, begitu juga sebaliknya ya, dengan harga yang ringan tapi ongkos kirimnya yang mahal ya. Kita lanjut ya. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya.
Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu juga sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat menjadi 24% atau 12 juta. Ya. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Ini ada teks ya, tadi yang kita bacakan, diminta kita menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini tidak Bapak jadikan tugas, kita bahas nih ya. Apa yang kamu ketahui tentang MEA tadi adalah masyarakat ekonomi ASEAN ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Yang perlu diperhatikan ada 3 hal. Yang pertama kualitas barang, yang kedua kualitas sumber daya manusia, dan ketiga kualitas pelayanan. Kenapa hal ini harus dilakukan? Kualitas barang itu kalau barangnya tidak kuat, tidak tahan lama, misalnya kita memproduksi sepatu, apa orang mau beli? Ya, itu untuk kualitas barang. Apakah barang itu bagus untuk dilihat? Nah, itu termasuk kualitas barang. Sekarang kualitas sumber daya manusia. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki pendidikan rata-rata SMA kebanyakan, paling maksimal ya. Untuk yang sarjana itu masih minim. Nah, sehingga kita banyak menarik sumber daya manusia dari luar yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan lebih memahami tentang pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, kita harus untuk menghadapi MEA ini kita harus meningkatkan sumber daya manusia kita. Jangan sampai kita hanya berpendidikan hanya sampai SMA atau SMA sederajat ya, harus lebih tinggi lagi ya. Itu tugas kalian nanti. Jangan sampai kalian sekolah hanya sampai SMA saja. Apalagi kalau sampai SD saja. Jangan ya. Lanjutkan ke yang lebih tinggi agar kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia bisa berkembang lebih baik. Kemudian kualitas pelayanan. Nah, kalau bicara tentang kualitas pelayanan dalam usaha jual beli, tentu orang akan menghargai sekali pelayanan kita apabila itu baik. Contohnya saja ketika kalian berjualan kue. Kalau kalian memasak senyum yang bagus, orang akan senang membeli kue kalian. Tetapi kalau kalian mukanya judes, terus melayaninya asal-asalan, orang tidak mau lagi membeli barang-barang atau kue yang kalian buat. Ya, seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan untuk melakukan usaha dalam menghadapi MEA. Pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Nah, inilah yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan itu penting. Nah, makanya Bapak tadi mengatakan kualitas SDM tergantung pada pendidikan. Yang kedua, penguasaan bahasa. Minimal untuk bersaing di MEA kita menguasai 2 bahasa, bila perlu 3 bahasa atau 4 bahasa. Apa saja bahasa yang perlu dikuasai? Yang pertama bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Jangan sampai kita tidak paham bahasa Indonesia. Yang kedua itu adalah bahasa umum untuk di luar negeri sana, yaitu bahasa Inggris. Ya. Kemudian
Bahasa ketiga, bahasa pendamping, ya. Bahasa pendamping ini adalah bahasa untuk masyarakat di negara-negara yang jumlah masyarakatnya besar. Contohnya bahasa Mandarin. Cina itu kan banyak sekali, ya. Nah, itu bisa dipelajari. Tapi jangan sampai Mandarin duluan daripada dua yang awal tadi. Bisa juga kalau kita ingin berusaha ke negara-negara kaya, kita mempelajari tentang bahasa Arab, maka itu lebih baik, ya. Seperti itu. Kemudian barang yang berkualitas, ya. Jadi barang yang berkualitas itu harus kita pertahankan. Untuk apa? Agar orang tidak akan berhenti membeli barang terhadap kita, ya, atau kepada kita. Lanjut. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di dunia masyarakat ekonomi ASEAN? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, satu, banyak belajar, bukan belajar, banyak belajar. Kenapa banyak belajar? Agar kita mudah memahami apapun yang ada di depan kita. Yang kedua, paham iptek, tidak gaptek. Apa iptek? Iptek itu ilmu teknologi. Apa gaptek? Gagap teknologi. Artinya tidak memahami tentang teknologi. Sekarang zaman teknologi, contoh sekarang kalian bisa melihat Bapak melalui video ini adalah perkembangan teknologi, ya. Kalian harus memahami alat teknologi. Handphone yang kalian gunakan jangan hanya digunakan untuk bermain game. Kalian tahu bahwa handphone kalian itu bisa menghasilkan uang dengan cara bagaimana? Kalian pelajari dulu bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami ilmu teknologi yang ada di dalam. Yang ketiga apa? Kreatif. Di masyarakat ekonomi ASEAN, tanpa adanya kreativitas, mohon maaf, kita tidak akan bisa mampu bersaing karena orang-orang di luar sana sangatlah kreatif, ya. Seperti itu. Contoh, barang bekas bisa dijadikan bahan hiasan. Itu adalah hal yang kreatif. Misalnya kaleng bekas minuman, ya, Sprite misalnya kan. Nah, itu bisa diubah menjadi miniatur Monas, miniatur kendaraan dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang kreatif. Seperti itu maksudnya kreatif, ya. Kemudian nomor 5, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lain? Berikut adalah manfaat MEA, ya. Pertama, memudahkan ekspor dan impor, ya. Jadi mudah melakukan kita menjual barang ke luar negeri dan ke dalam negeri seperti itu. Kemudian membuka lapangan kerja, ya, itu manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara. Membuka lapangan kerja baru, ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Apalagi selain itu, menambah penghasilan dan lain-lain, banyak hal-hal positif. Tetapi jangan lupa di dalamnya juga ada hal-hal negatif. Yang negatif kita buang, yang positif kita ambil. Jelas, ya? Kita lanjutkan, ya. Ayo mencoba. Perhatikan cenderamata dari magnet berikut. Ada gambar negara yang rumah yang berasal dari Thailand. Kemudian gedung-gedung yang ada di Singapura. Kemudian gedung yang ada di Malaysia, ya. Kemudian yang berasal dari Indonesia, kelihatannya Bali, ya. Cenderamata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non magnetis? Mengapa? Di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata di atas? Nah, di sini kita lihat. Pertanyaannya, apakah kulkas termasuk benda magnetis? Nah, sesungguhnya kulkas itu bukan magnetisnya, tetapi bisa menarik magnet karena di sana ada kandungan aluminium atau besi, ya, di sana, ya. Nah, itu sehingga
mainan atau cenderamata ini bisa ditempel, tapi masih bisalah dikatakan bahwa pintu kulkas itu termasuk benda magnetis karena mampu menarik magnet atau tertarik oleh magnet. Di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata di atas? Banyak tempat ya. Misalnya di alat-alat yang mengandung sumber magnetis ya, seperti yang aluminium, kemudian besi dan lain-lain ya. Lanjut. Tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Mari kita lakukan percobaan tentang medan magnet. Percobaan medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Kita lihat. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Jadi medan magnet itu berada di sekitar magnet. Yang dimaksud dengan magnet tadi adalah gaya tarik yang ada di sekitar magnet ya. Seperti inilah kalau kita gambarkan. Baik, dari penjelasan ini kita akan melakukan percobaan ya. Bisa kalian lakukan di rumah percobaannya. Adapun teknis percobaannya seperti berikut ya. Pertama, tujuan percobaan ini adalah mengidentifikasi medan magnet. Alat dan bahan adalah magnet, serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir, kemudian kertas karton berukuran A4. Adapun langkah-langkahnya, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4, kemudian taburkan serbuk besi atau secukupnya di atas karton tersebut. Jadi pasir kita ambil lalu kita taruh di atas pasir, kemudian ketuklah kertas karton secara perlahan. Gerakan magnet di seputaran kertas, kemudian jauhkan magnet dari kertas. Ya, itu yang dilakukan untuk melakukan percobaan. Oke. Nah, setelah kalian melakukan percobaan menggunakan magnet tadi, buatlah laporan seperti berikut. Nah, tujuan percobaannya apa? Tadi sudah ada judul di contoh sebelumnya ya. Alat bahannya juga ada. Nah, sekarang hasil percobaannya seperti apa? Nah, itu yang perlu kalian laporkan ya. Ini tugas ketiga buat kalian hari ini. Oke, kita lanjut. Perdagangan di pasar bebas. MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, karena kita kembali akan mempelajari tentang formulir ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri berikut. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Yang pertama, data penerima. Nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsi, kota, kabupaten, kode pos, telepon. Ini misal contoh dari formulir pengiriman barang ya. Kita lanjut. Kemudian data pengirim. Nah, jangan lupa data pengirim juga harus lengkap. Nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsi, kota, kabupaten, kode pos, telepon. Kemudian ada tanda tangan dan nama lengkap pengirim ini agar lebih resmi ya. Nah, untuk pengiriman kita lanjutkan. Nah, berdasarkan teks formulir tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Kira-kira apa aja yang termasuk informasi penting dari pengiriman barang tadi formulir? Nah, perhatikan. Ada nama, alamat, kode pos, nomor telepon. Ini adalah informasi-informasi penting yang harus dicantumkan dalam formulir tersebut. Kenapa? Agar kita mengetahui siapa yang mengirim, siapa yang menerima, dan bagaimana cara kita menghubunginya melalui telepon. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Nah, ini kita lakukan untuk mempermudah menyortir barang sehingga tidak salah dalam pengiriman.
Karena orang yang mengumpulkan barang di di kantor pos itu sangat banyak sekali. Nah, kalau ada kode ini ya, kode pos ini, maka akan mudah petugas pos hanya melihat kode, oh ini ke daerah ini ya, maksudnya misalnya pengiriman barang ke daerah Bokoso misalnya. Kemudian yang nomor ini pengiriman ke daerah Kuaro misalnya, seperti itu, dengan melihat kode pos ya. Kode pos itu adalah nomor yang terdiri dari 5 angka, misalnya 76211 atau 76271 kalau di daerah kita sih ya. Kemudian apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Maka barang tidak dapat dikirim ke pemilik barang karena alamat yang dituju tidak diketahui. Nah, ini akan menyulitkan petugas pengiriman barang atau kurir ya untuk mengantar barang, karena dia tidak akan tahu alamat yang dituju. Kita lanjutkan. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengiriman dan menerima dalam formulir tersebut? Hal ini mempermudah jasa pengiriman mencari informasi apabila alamat yang dituju jauh dari tempat jasa pengiriman barang atau surat. Nah, contoh, kita berada di pedesaan, sementara jasa pengiriman ada di perkotaan, maka dia akan menggunakan nomor telepon untuk menghubungi kita ya, mencari tahu di mana tempat kita, lokasi kita seperti apa ya, atau kita ambil sendiri barangnya. Nah, seperti itu ya. Formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda-beda. Nah, tetapi intinya tadi kita pelajari adalah dasar-dasar pembuatan formulir ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Ingatkah kamu bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha? Selain itu diperlukan juga ketekunan dalam berwirausaha. Seperti kisah Man berikut ini. Kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Baik, kita lihat ada sebuah bacaan ya. Silakan dibaca di buku kalian di rumah dan dengarkan apa yang Bapak bacakan. Gelang benang, kreatif mengisi waktu luang. Man adalah seorang anak laki-laki suku Sasak dari desa Sade, Lombok. Usianya hampir 12 tahun, seusia dengan kalian yang sekarang ya. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri. Sejak dini, anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang dan menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Desa Sade terletak di Lombok Tengah, tidak jauh dari Pantai Kuta. Melihat ramainya wisatawan, pengunjung pantai, Man dan teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Menjelang sore hari, mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang buatan mereka ke wisatawan yang mengunjungi pantai. Dengan kreatif, mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan. Kadangkala mereka sisipkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelang. Menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi, mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahit yang mereka beli di pasar. Seuntai gelang mereka jual dengan harga Rp5.000 hingga Rp15.000. Dalam sehari biasanya bisa menjual 5-6 gelang. Rata-rata dalam sehari kami bisa membawa pulang uang 30.000, katanya Man. Ketika ditanyakan untuk apa uang hasil jualan tersebut, ia berkata untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah, jawabnya sambil tersenyum lebar. Walaupun tidak pernah diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu keuangan keluarga,
Man selalu memberikan uang hasil jualannya kepada ibunya ketika sewaktu-waktu ingin membeli barang keperluan sekolah. Ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut. Man tidak kehilangan waktu bermainnya karena berjualan. Ia berjualan sambil bermain air dan bercengkrama di pinggir pantai dengan teman-temannya. Menjelang matahari terbenam, Man dan teman-temannya pulang untuk mengerjakan tugas dan beristirahat. Ketika tugas sekolah sudah selesai, Man membuat beberapa gelang untuk mengisi kembali persediaan untuk berjualan esok harinya. Man bangga ketika gelang hasil buatannya dipuji oleh wisatawan. Sederhana namun unik dan kreatif. Begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya. Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang memberinya pembelajaran hidup yang tak ternilai. Dari teks tadi, sekarang tugas buat kalian ya, tugas selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan berikut ya berdasarkan bacaan yang kita bacakan. Pertanyaan pertama adalah apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Oke. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Pertanyaan ketiga, apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Kemudian yang keempat, faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? Oke. Tugas-tugas untuk kalian ya hari ini. Ditambah lagi nomor 5, sikap apa yang bisa kamu pelajari dari usaha anak tersebut. Kemudian yang keenam, bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kalian semua, buat kita semua ya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.